Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirta Nisyahaan. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat saja mengenai Kerajaan Bali, mulai dari sejarah dimulainya, sejarah kejayaan, masa keruntuhan, peninggalan, serta raja-rajanya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Kerajaan Bali, marilah kita mengenal terlebih dahulu tentang Bali itu sendiri. Jadi Bali itu merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat kental dengan budaya. Budaya-budaya yang masih lestari sampai saat ini tentunya tidak lekang oleh pengaruh kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Nah, kerajaan terbesar yang ada di Pulau Bali adalah Kerajaan Bali itu sendiri. Kerajaan ini berpusat di kota Gianyar. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Raja Udayana. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang Kerajaan Bali, mulai dari sejarahnya, sejarah kejayaan, masa keruntuhan, sejarah dimulainya, peninggalan, raja-raja, akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan barusan, berikut adalah poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah sejarah. Nah, sejarahnya itu meliputi mulainya Kerajaan Bali, masa kejayaan, serta masa keruntuhannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan kehidupan sosial budaya yang akan membahas bagaimana sih kehidupan sosial para rakyat Bali. Kemudian akan ditutup dengan kehidupan ekonomi serta peninggalan-peninggalan. Untuk kehidupan ekonomi itu sendiri akan membahas bagaimana cara rakyat Bali melakukan kegiatan ekonominya. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu sejarah dimulainya. Nah, melalui beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan Bali ini bisa dipastikan berdiri oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Nah, dinasti Warmadewa ini sendiri merupakan pemimpin-pemimpin kerajaan Bali pada mulanya. Nah, raja yang paling terkenal itu adalah Darmodayana Warmadewa. Beliau sudah memerintah sejak tahun 989. Nah, yaitu memimpin kerajaan bersama dengan permaisurinya yang bernama Mahendra Datta. Bisa kita lihat gambar di kiri ini adalah seorang Mahendra Datta, sang permaisuri dari Darmodayana Warmadewa. Nah, mereka berdua ini memimpin kerajaan Bali sampai tahun 1001. Nah, kemudian sang permaisuri pun wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang terletak di desa Berusan, tepatnya ada di sebelah tenggara Bedulu. Nah, adapun arcanya merupakan perwujudan dari Durga yang ditemukan di daerah Kutri atau Gianyar. Nah, sang Raja Darmodayana Warmadewa ini tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Dan kemudian pun si raja ini wafat serta dicandikan di Banu WKA yang sampai sekarang keberadaannya itu masih belum diketahui atau masih misterius. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, melalui perkawinan antara Darmodayana dan juga Mahendra Datta, dikaruniai dua orang putra yang bernama Airlangga dan juga Marakata. Nah, Airlangga ini menikah dengan seorang putri Dharmawangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa, Marakata, dan anak bungsu. Nah, kemudian setelah Darmodayana ini wafat, tahta kerajaan itu diturunkan kepada seorang pangeran yang bernama Pangeran Marakata. Dia itu memiliki gelar Darmodayana Wangsawardhana Marakata Panjakastana Utunggadewa yang memerintah pada tahun 1011 hingga 1022. Nah, karena perhatiannya yang sangat besar terhadap rakyatnya, kehadiran beliau ini sangat dihormati di daerah kerajaan. Bahkan berkat sikapnya yang seperti itu, beliau kerap kali dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Nah, sebagai bukti perhatiannya terhadap rakyatnya, beliau membangun sebuah tempat pertapaan atau prasada di Gunung Kawi yang letaknya berdekatan dengan istana Tampak Siring. Nah, bisa kita lihat ini adalah tempat pertapaan tersebut seperti prasada. Kita bisa lihat di sini gambarnya sangat bagus sekali. Nah, bangunan ini itu memiliki ciri yang unik, yaitu adalah pahatan yang berada di batu gunung. Berbentuk menyerupai candi serta bagian dasarnya terdapat gua pertapaan. Seperti ini adalah gua-gua pertapaan. Nah, hingga saat ini bangunan pertapaan tersebut masih dilestarikan dengan baik
dan menjadi salah satu objek wisata di Bali yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi buat kalian yang mau ke Bali dan mengetahui sejarahnya, bisa banget nih kesini nih ya, karena ini masih menjadi objek wisata yang ada di Bali. Oke, kita lanjut ke bagian sejarah yang kedua, yaitu adalah sejarah kejayaan dari Kerajaan Bali. Nah, kejayaan Kerajaan Bali ini dapat diraih ketika pada masa pemerintahan Raja Udayana. Nah, pada masa pemerintahan Raja Udayana ini, sistem pemerintahan di Kerajaan Bali sudah lebih terstruktur. Terbukti dengan terbentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Karena adanya Badan Penasehat Kerajaan ini, maka kehidupan pada masa itu, pada masa kerajaan pemerintahan Udayana nih, menjadi lebih aman, damai, dan tentram. Selain itu, tidak ada satupun kesengsaraan pada rakyat Bali pada masa pemerintahan Raja Udayana. Nah, selain itu juga, dengan menikahi putri Raja Makutawang Sawardana dari Jawa Timur, juga memperkuat kedudukan kerajaan Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita lanjut ke sejarah keruntuhannya. Nah, runtuhnya kerajaan Bali ini akibat dari adanya serangan Patih Gajah Mada. Tekadnya untuk menyatukan Nusantara membuatnya melakukan siasat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, sebelum melakukan penyerangan, Patih Gajah Mada ini melakukan siasat dengan mengundang Kebo Iwa untuk melakukan rundingan perdamaian. Namun, bukannya perdamaian yang didapat. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iwa ini dibunuh secara diam-diam. Tidak lama kemudian, disusul juga dengan kematian sang raja di tangan Patih Gajah Mada. Dari situlah kekuasaan kerajaan Bali jatuh di tangan Gajah Mada. Dan kerajaan Bali pun runtuh pada saat itu juga. Oke, kita akan lanjut dengan raja-raja pada masa kerajaan Bali. Ini adalah raja-raja yang tidak begitu terkenal ya, atau raja-raja yang lainnya, tapi pernah memerintah kerajaan Bali juga. Yang pertama kita ada Sri Kesari Warmadewi, merupakan raja pertama yang memerintah pada tahun 914. Saat itu istana kerajaan ini berada di Singhadwalawa. Kemudian kita ada Ratu Sri Ugrasena yang memerintah pada tahun 915 sampai tahun 942. Beliau meninggalkan 9 prasasti yang sebagian besar berisi tentang pembagian pajak di daerah tertentu dan pembangunan tempat-tempat suci. Ratu Sri Ugrasena ini dimakamkan di Air Mandatu. Kemudian yang ketiga kita ada Tabananendra Warmadewa. Tabananendra Warmadewa ini merupakan raja yang memerintah sejak tahun 995 sampai tahun 967 Masehi. Yang keempat kita punya Jaya Singha Warmadewa. Beliau telah menjadi raja semenjak tahun 967 Masehi bersamaan dengan masa pemerintahan Tabanendra hingga tahun 975. Semasa kepemimpinannya, ia membangun sebuah pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian ini dikenal juga dengan Tirta Empul. Kemudian ada Jaya Syadu Warmadewa yang memerintah sejak tahun 975 sampai dengan tahun 983 Masehi. Kemudian ada Sri Wijaya Mahadewi, merupakan seorang pemimpin perempuan yang menjadi ratu pada tahun 983 hingga tahun 989 Masehi. Kemudian kita punya Marakata, yang tadi kita sudah bahas tentang Pangeran Marakata. Dia itu memimpin sejak tahun 1011 hingga tahun 1022. Ia seringkali dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum karena sikapnya yang sangat rendah hati dan senantiasa melindungi rakyatnya. Selanjutnya kita ada anak bungsu. Nah, anak bungsu ini memerintah selama 28 tahun sejak tahun 1049 hingga tahun 1077 dengan gelar Paduka Haji Anak Bungsu Nirakali Batari Lumah Ibu Ruan Batara Lumah Ibanu WKA. Ia meninggalkan prasasti terbanyak selama kepemimpinannya, yaitu sejumlah 28 prasasti. Anak bungsu wafat di tahun 1077 dan dimakamkan di daerah Gunung Kawi. Kemudian kita ada Jaya Sakti, yang selama pemerintahannya sejak tahun 1133 hingga 1150, Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang yang bernama Kitab Utara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana. Ia juga dibantu oleh penasihat pusat yaitu para senapati serta pimpinan keagamaan Hindu dan Buddha. Kemudian ada Bedahulu, merupakan raja terakhir
yang memimpin kerajaan Bali sebelum kekuasaannya jatuh kepada kerajaan Majapahit. Selama memerintah, ia dibantu oleh dua patih, yaitu Patih Pasungrigis dan Patih Kebo Iwa. Ini tadi sudah kita bahas di sejarah keruntuhan. Kemudian kita akan melanjutkan ke kehidupan sosial budaya kerajaan atau rakyat-rakyat kerajaan Bali. Nah, kehidupan sosial kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah tertanam sejak dulu. Bahkan sampai saat ini, budaya turun-temurun itu masih dilestarikan. Nah, ada 3 sistem pada kehidupan sosial budaya di kerajaan Bali. Yang pertama adalah sistem kesenian. Pada masa kerajaan Bali, kesenian dibedakan menjadi sistem kesenian rakyat dan juga sistem kesenian keraton. Yang kedua adalah sistem kasta. Sistem kasta rupanya telah ada semenjak kehidupan pada masa kerajaan Bali. Sistem kemasyarakatan di Bali dibedakan menjadi beberapa kasta. Bagi masyarakat yang ada di luar kasta tersebut, maka akan disebut budak atau jaba. Kemudian ada sistem hak waris. Nah, sistem hak waris ini dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki ya, di mana anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya. Jadi yang perempuan akan mendapatkan warisan yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Nah, untuk agama dan kepercayaan sendiri, pada masa tersebut Hindu sudah mulai masuk ke Bali. Namun masyarakat Bali tetap mempertahankan tradisi lamanya, sehingga pada saat itu di Bali berkembang agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Nah, berdasarkan penemuan prasasti dari para raja, adat istiadat penduduk Bali sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga yang berkiblat di Hindu-Buddha. Nah, salah satu adat Bali dan masih berlaku sampai sekarang yaitu adalah ngaben. Pada prosesi ini, setiap warga Bali yang beragama Hindu ketika meninggal, jenazahnya akan dibakar sampai menjadi abu. Sekarang kita akan menonton sedikit cuplikan di mana prosesi ngaben ini terjadi. Selamat menyaksikan. Dan ini upacara militer udah kelar, upacara polisinya tadi udah kelar, dan sekarang tinggal upacara ngabennya. Upacara ngabennya itu, ini jenazahnya diambil tadi ya? Diambil, terus ditaruh di dalam sana, kemudian dibakar. Diupacarai dulu, dibakar. Diupacarai lagi? Ya. Diupacarai lagi secara adat, kemudian baru dibakar pakai alat bakar jenazah? Ya, kompor mayat. Kompor mayat. Pantai Buta ya. Dan teman-teman, ini sekarang udah selesai dibakar dan udah jadi abu. Dan sekarang adalah proses penyaringan, apa ya? Dipilah. Dihancurkan lagi supaya benar-benar nggak tersisa tulangnya. Karena tadi gue lihat tulang. masih ada beberapa tulang terus dipisahin. Setelah itu dihancurkan lagi, kemudian sampai jadi abu gitu, serpihan itu, baru itu yang dihanyutkan ke pantai. Oh, dari sisa-sisa serpihan tulang itu yang diremukin itu yang nanti dihanyutkan ke pantai. Laut. Jadi sekarang setelah ini dipilih dulu, baru nanti kita ke pantai gitu Ya, sampai gitu ke pantai. Di pantai nanti sembahyang lagi. Sembahyang lagi. Yang kanu
ini sekarang kita ada di pantai ya. Nama pantai apa? Nama Pantai Siut. Pantai Siut. Kabupaten Gianyar, enggak Siut nih, lebih sana. Dan di sini kita akan apa namanya? Melakukan prosesi menghanyutkan abu yang sudah didapat tadi pas ngaben. Terus sekarang ini lagi sembayang. Sembayang supaya perjalanannya lancar. Terus nanti sesajinya ditaruh di laut. Di laut kita semua buang apa yang berhubungan gitu tadi. Dari alam kembali ke alam. Makanya pakai bahan-bahan organik kan. Biar tidak mengotori laut. Iya. Oh gitu. Oh begitu ya? Ini makanya semua daun-daun. Nggak ada plastik gitu ya? No plastik. Dan ternyata orang yang meninggal jenazah almarhum ini adalah orang yang nyerot gitu ya? Enggak, istrinya yang nyerot. Istrinya yang nyerot. Nyerot itu artinya orang yang kastanya lebih tinggi menikah dengan cowok yang kastanya lebih rendah. Intinya ketika seorang wanita yang punya kasta lebih tinggi menikah dengan lelaki yang punya kasta lebih rendah, itu istilahnya nyerot bagi orang Bali. Tapi kalau yang laki-laki menikah dengan perempuan yang kastanya lebih rendah dari dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi lu bebas untuk menikahi wanita dengan kasta apapun. Aku bebas. Semuanya bebas sih sebenarnya. Tapi Dan tadi ada dengan nyerot. konsekuensi gininya aja. Oh dengan konsekuensi Ya, nyerot. konsekuensinya itu aja. Konsekuensi nyerotnya itu apa? Artinya kan yang perempuan kastanya lebih tinggi, dia menikah dengan kastanya yang lebih rendah. Yang perempuan itu tidak akan boleh sembahyang lagi di puronya di rumah gitu. Oh, atau dengan kata lain diusir begitu. Ya sebenarnya diusir kasarnya, tapi kalau di kemanusiaan enggak. Cuman bedanya diusir secara Oh, diusir secara adat. agama, Ya, secara adat agama. begitu. Makanya sekarang walaupun sudah nyerot tetap dijenguk kita sama saudara. saudara biasa. Mantap teman-teman, begitulah perjalanan gue pada kesempatan kali ini. Gue melihat langsung upacara ngaben, ngelihat pertama kali ngaben itu seperti apa, dikremasi. Iya, Itu dikremasi kan? dikremasi. Dikremasi, dibakar sampai jadi abu, terus tulang-tulangnya tadi dikumpulin, kemudian Dihancurkan sampai dihancurkan, benar jadi batu. Dan- Jadi batu jadi abu. jadi abu. Terus dihanyutkan ke laut. Intinya dari alam kembali ke alam. Dan datang dengan keadaan yang sangat berduka. Tapi ternyata gue datang langsung di apa, Jamu. makan begitu kan. Terus ternyata si Jebret juga nggak ada sedih-sedihnya. Jadi memang memang begitu budayanya. Iya, memang kita harus ya bersuka cita gitu. Walaupun ada yang meninggal tetap harus bersuka cita. Intinya kan emang sih bersedih. Cuman kan kalau bersedih terlalu larut juga kan nggak baik. Jadi kita di sini senang-senang, ibaratnya tuh biarkanlah yang sudah pergi melanjutkan perjalanannya ke nirwana gitu. Jadi sebenarnya menurut kita tuh meninggal tuh lah memulai hidup baru, tapi di nirwana gitu, di dunia sana. Gitu. Itulah dia perjalanan gue pada kesempatan kali ini di Bali mengikuti upacara ngaben. Ternyata lumayan capek. Begitulah teman-teman. Indonesia itu luas, budayanya juga banyak sekali. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dasarnya kita berbeda, maka hargai setiap perbedaan yang kita temui di manapun kita berada. Mari caps. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir pada video tentang Kerajaan Bali, yaitu adalah peninggalan-peninggalan pada masa Kerajaan Bali. Sebenarnya peninggalannya ada banyak, cuma di sini saya hanya masukkan 6 saja berdasarkan 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk prasasti dan yang kedua adalah bentuk bangunan. Kita akan bahas terlebih dahulu yang bentuk prasasti. Jadi yang pertama adalah Prasasti Bianjong pada tahun 913 Masehi. Merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Bali sekaligus prasasti paling tua di Pulau Bali dan berisi tentang nama lain dari Pulau Bali yaitu Wali Dwipa. Prasasti ini dibuat pada masa Raja Sri Kesari Warmadewa. Bisa kita lihat prasastinya sangat bagus sekali bentuknya dan sangat orisinil. Yang kedua adalah Prasasti Panglapuan pada tahun 914 Masehi. Prasasti Panglapuan ini berisi tentang Badan Penasehat Kerajaan Pusat yang dibentuk pada masa pemerintahan Raja Udayana. Jadi ini pada masa kejayaannya ya, kejayaan Kerajaan Bali yang seperti sudah saya bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah Prasasti Gunung Panulisan. Prasasti ini berada dalam Pura Puncak Panulisan dan dijadikan sebagai batu sembayang. Prasasti-prasasti peninggalan anak bungsu. Jadi ini adalah prasasti peninggalan Raja anak bungsu yang sudah saya bahas di Raja-Raja Kerajaan Bali tadi. Kita akan lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu adalah bangunan. Yang pertama adalah Candi Padas di Gunung Kawi. Nah, candi ini terletak di Taksiring, Gianyar, Bali. Dan terdapat 11 kompleks candi ini termasuk pemandian di dalamnya.
Saat ini Candi Padas telah menjadi salah satu objek wisata yang ada di Bali. Jadi untuk teman-teman semua yang ke Bali dan ingin mempelajari sejarahnya bisa banget ke Candi Padas ini. Yang kedua adalah Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih saat ini menjadi salah satu tempat populer di Bali. Bahkan pura peninggalan kerajaan Bali tersebut telah tercatat oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena kemegahannya. Bisa kita lihat di sini sangat megah dan sangat tinggi sekali ya Pura Agung Besakih ini. Nah yang ketiga adalah Candi Mangening pada tahun 1022 Masehi. Jadi Candi Mangening ini ditemukan pada tahun 927. Candi megah ini terletak di tepi sungai Pakrisan. Candi ini juga telah ditetapkan sebagai situs lanskap kultur Bali oleh pemerintah setempat. Bisa kita lihat candinya memang sangat layak ya ditetapkan sebagai situs lanskap kultur Bali. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai Kerajaan Bali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap dengan penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, terutama yang sangat ingin mempelajari tentang Kerajaan Bali. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.